Pada sesi ini, Empu akan sedikit menyampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, di konten saya banyak sekali yang masih berdebat tentang masalah IKN. Bahkan Empu ini juga disalah-salahkan tentang masalah IKN, ya. Bingung juga Empu, padahal Empu sudah mengatakan mau jadi IKN silahkan, tidak pun silahkan. Tentunya kalau jadi itu pasti ada efek baiknya bagi masyarakat, terutama yang berada di Kalimantan Timur, mengingat keadaan Kalimantan Timur, jalan banyak rusak segala macam. Bahkan saudara-saudara saya yang ada di pedalaman, yang jauh dari perkotaan segala macam, mungkin banyak hal yang sisi positifnya bagi saudara kita yang di sana. Dari satu sisi seperti itu. Satu sisi bagi yang menolak, ya mungkin punya alasan tersendiri, itu kan terserah. Kembali kepada pemerintah, jangan Empu yang disalahkan, karena bukan kebijakan Empu. Itu bukan Empu yang memaksakan IKN itu harus ada di Kalimantan Timur, enggak. Empu enggak ada sangkut pautnya dengan masalah itu. Dan beberapa kali Empu hanya menjelaskan, ya, tentang masalah IKN yang ada. Kalian kan saudaraku yang di luar sana kan nggak tahu. Itu Empu ceritakan masalah adat, budaya dan lain-lain. Terus sedikit menanggapi, ada saudara kita yang bertanya, kenapa sih di konten Empu selalu ada suara masjid, pengajian segala macam? Apakah rumah Empu dekat masjid? Enggak, rumah saya jauh dari masjid. Hanya rumah saya di atas bukit. Ya, jadi masjid jaraknya setengah kilometer aja kedengaran jika ada pengajian segala macam seperti itu, agar saudaraku ketahui. Dan menanggapi lagi, ada yang berkata kepada Empu di konten yang mengatakan, wah Dayak sekarang canggih ya, nggak primitif, sudah bisa bikin YouTube dan lain-lain, pola pikirnya sudah maju. Waduh, jadi berapa lama ini saudaraku mungkin tidur. Iya, tidur yang hampir abadi, tetapi terbangun kaget, lihat Dayak sudah ngerti semua. Dayak itu sudah banyak pinter, ya, gubernur, profesor, wali kota, tentara, polisi, pegawai negeri, bupati, banyak orang Dayak, ya, bahkan para pengusaha sukses juga banyak orang Dayak. Yang tinggal di luar negeri juga banyak, profesor juga ada orang Dayak. Ya, katanya kemarin Dayak tidak ada Empu yang jadi pilot segala penerbang. Cek aja, ada orang Dayak. Itu Dayak ini jangan saudaraku melihat 100 tahun ke belakang, karena melihat dari sisi penampilan ketika dia pakai pakaian adat. Kalau namanya pakai pakaian adat, siapapun saudaraku di seluruh pelosok Indonesia pasti akan dilihat masa tempo dulunya, karena itu kita mengangkat tradisi adat dan budaya. Orang Dayak maju sudah, ya, hanya Anda saja yang tertidur selama ini. Seperti itu Empu meluruskan supaya paham dan jangan sampai ada yang baper lagi. Nah, untuk IKN, nah ini harus Empu kasih tahu semua saudaraku yang ada di luar sono, istilah bahasa Jawa, di luar sana. Empu ini nggak berpihak tetap, tapi apa yang Empu sampaikan ini bagian daripada kebenaran. Hutan yang dibuka untuk IKN, perlu saudaraku ketahui, itu hutan produksi. Kebanyakan hutan produksi, rata-rata hutan produksi. Nggak percaya silahkan cross check, datang ke IKN, karena saya berada di Kalimantan Timur. Ya, itu banyak hutan sengon. Zaman siapa? Zaman Orde Baru, zaman Soeharto.
Nah, kalau kepingin tahu lebih banyak, silakan saudaraku tanya Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo lebih tahu. Itu mungkin kalau untuk lebih jauh, silakan itu aja jawaban dari Empu. Nah, ini milik daripada Orde Baru di zaman itu. Ya, silakan tanya Prabowo. Nah, itu katakanlah diambil alih oleh pemerintah, didudukanlah IKN di situ. Siapa saja yang hadir di situ untuk menyetujui IKN ini? Tentunya tokoh-tokoh diantaranya yang berada di Kalimantan Timur ini. Nah, yang dianggap bukan orang sembarangan juga, berpengaruh. Dan ini pasti mewakili masyarakat yang ada. Itu khususnya di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Kesultanan Kutai Kertanegara. Karena itu adalah bagian daripada wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara juga. Ya, itu. Terus satu lagi kalau nggak salah, mohon maaf, Kesultanan Pasir juga, Kerajaan Sadu Rengas juga, iya. Serta tokoh-tokoh Dayak lain yang hadir di sana. Nah, ini. Nah, kalau penasaran masalah ini, silakan datang ke Kabupaten Kutai Kertanegara, ke Kesultanan, langsung tanyakan. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Itu. Kurang lagi, kepingin ketemu pemerintahnya langsung, silakan datang ke Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Ya, tanyakan langsung. Itu. Janganlah ini ditanyakan kepada Empu secara dalam. Ya, seolah-olah Empu yang bersalah. Saya tidak punya peranan apapun di IKN. Saya sama seperti semua saudaraku yang ada di luar sana. Kita sama-sama masyarakat. Ya, itu. Nggak ngaruh. Hanya saja saya lebih tahu daripada saudaraku karena saya berada di Kalimantan Timur, ini daerah saya. Saya lebih tahu. Kemarin ada yang bilang, Bu, Dayak mau perang, ribut. Itu kan di sosmed, orang melebih-lebihkan. Dayak di Kalimantan Timur nggak ada ribut. Iya. Itu ada juga yang ngomong, Bu, mentang-mentang orang Kalimantan, orang Dayak, bukan seperti itu, saudaraku. Maaf, yang komentar kemarin kan saudaraku dari Pulau Jawa. Gini, kalau ada orang Jawa yang di Pulau Jawa tidak bisa bahasa Indonesia, silakan datang ke Kalimantan. Ketika Anda berada di Kalimantan Timur, turun dari Balikpapan, gunakan aja bahasa Jawa. Bahasa Jawa dari Balikpapan sampai kota Samarinda mudah diakses. Kenapa? Karena rata-rata di Kalimantan Timur ini mayoritas di kota-kota besar kebanyakan orang Jawa yang bermukim. Sampai ke pedalaman juga banyak orang Jawa, jadi nggak asing. Jadi saudaraku di Jawa sana, silahkan tanya. Mungkin ada keluarganya juga di Kalimantan Timur. Seperti itu. Jadi kita Kalimantan Timur ini welcome, suku apa saja. Jadi kalau bilang ada ribut segala macam, itu berita publik yang melebihkan dan berbohong. Itu seolah-olah tidak kondusif. Dan apa yang saya sampaikan ini, itulah kenyataan dan kebenarannya. Seperti itu. Mengenai kerusakan tambang batu bara yang dulu, belum seberapa luas IKN. Coba aja cross check, banyak tambang batu bara ini yang ribuan hektar juga, itu untuk satu tambang. Pengelolaan lahan yang ada, apalagi puluhan tambang batu bara yang ada dan sawit. Itu juga, itu justru hampir seluruh Kalimantan, tidak ada batasan, semua ada. Seperti itu. Jadi bukalah pikiran saudaraku, lihat langsung. Seperti itu. Kalau sumpamanya nggak jadi, nggak masalah Empu ini, karena Empu tetaplah seperti ini. Empu tidak akan naik level.
Ya karena susah tetap susah, tergantung diri sendiri kan, seperti itu prinsipnya, Po.